Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Dia, kita boleh ada sampai pagi hari ini. Satu kerinduan kita yang sama, ingin menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami boleh lalui bersama dengan Engkau. Dan pagi hari ini Tuhan, hati kami rindu akan Engkau. Menikmati pribadi-Mu, menikmati firman-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang datang dengan beban masalah yang ada, kami akan pulang dengan kepastian yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya, Tuhan yang mengambil alih semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Mari lebih dalam lagi kita mengangkat pujian ini kepada Tuhan. Oh, haleluya. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati kami menyembah dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, katakan silah Tuhan Yesus, amin. Ditinggikan di atas pujian kami Bapa. Dari dalam lubuk hati
sujud dan berterima kasih. Berikan kemuliaan, sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sujud dan bersyukur kepada Engkau. Sebab pagi hari ini hanya Engkau satu-satunya yang layak dipuji dan dimuliakan untuk selama-lamanya. Kami siap untuk memuji membesarkan nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Biar bumi akan berlalu, langit akan bergoncang. Bahkan apapun yang akan terjadi di depan kita, cinta kita kepada Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Biar bumi Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar tetapi lagi. Tuhan Yesus tak Tetapi pernah ingkar Tuhan janji. Yesus Haleluya. tak pernah ingkar Semua janji. yang difirmankan Semua yang pasti akan difirmankannya Amin. pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, bumi Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar tetapi lagi. Tuhan Yesus Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. biar bumi Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. tetapi Tuhan Yesus Tetapi Tuhan Yesus Amin. tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Bersorak muliakan Tuhan. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. sama-sama katakan. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Mari saya undang kita bangkit. Saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi Akan berlalu, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar hanya lagi. Engkau kepastian Tetapi kami Tuhan. Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankan Semua yang pasti akan difirmankannya digenapi. pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus.
saudaraku masih semangat memuji Tuhan, amin. Yang masih semangat angkat tangan buat Tuhan Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Amin. Kita percaya bahwa dialah Raja semesta alam. Yesus Kristus Tuhan, amin. Mari kita mau sembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan dengan semangat. Haleluya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya, amin. Mari sama-sama nyanyikan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Mari sama-sama nyanyikan. Amin. Ku sembah Yesus Kristus Sang Penolong. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Haleluya. Mari kita mau bersukacita di dalam Tuhan pagi hari ini, saudaraku. Amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya, sekali lagi katakan. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Apa saudaraku? Sebab Dia ciptakan yes. Haleluya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Mari sama-sama sorakan. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Amin, amin. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari angkat tangan buat Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau angkat tangan buat Tuhan. Haleluya. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan saja dikasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan saja ya. Amin. Mari semuanya sama-sama kita bersorakan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari persilakan untuk kembali. Kita mau tetap dalam hadirat Tuhan.
Ini setiap penyembahan kami Tuhan. Ini puji-pujian kami kepadamu Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan dengan membawa segala syukur kami kepadamu Tuhan. Karena apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah penyelamat kami Tuhan. Kota benteng kami dan tempat perlindungan kami. Satu-satunya Tuhan dalam hidup kami yang mengasihi kami Tuhan. Kau indah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah Tuhan Yesus, saudaraku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan syukurku membawa kerinduanku. Indah bagiku.
Tuhan, saya ajak bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, membawa hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Mari kita mau sembah Tuhan, tinggikan namanya, muliakan Dia Yesus. Biarlah Haleluya Yesus, Hosana bagimu. Biarlah Haleluya, Haleluya, Kau yang
apa yang baik dalam hidup kami. Kau mau berikan hati kami Tuhan. Selamanya ku menyembahmu, bawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Haleluya, inilah persembahanku Tuhan. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Yang Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami semua ucap syukur Tuhan, karena kasih-Mu yang besar Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus merespon apa yang baik dalam kehidupan kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan bahwa kami diciptakan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan ini setiap kami Tuhan di tempat ini, kami umat-Mu Tuhan, kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami, yang kami punya, yang kami miliki Tuhan, yang terbaik Tuhan, hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan apa situasi kehidupan yang sedang kami alami Tuhan, baik itu buruk maupun baik Tuhan, kami mau terus selalu membawa ucapan-ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena itu adalah yang terindah, yang terbaik Tuhan, yang layak untuk kami persembahkan kepadamu.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu di tempat ini, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau jamah setiap hati kami Tuhan, supaya kami tidak hanya menjadi seorang pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah setiap perkataan yang disampaikan berasal daripada-Mu. Kuasa otoritas dari Allah yang maha tinggi turun atas hamba-Mu. Sehingga setiap firman yang disampaikan Tuhan boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami percaya Tuhan, pagi hari ini Kau sudah bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Saat Kau bertahta di atas pujian umat-Mu, maka mujizat Tuhan akan dinyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan jalannya pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhirnya di dalam karya-Mu Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya terberkati dengan pujian yang barusan kita nyanyikan. Kita membawa hati kita membawa hidup kita sebagai apa? Sebagai persembahan. Untuk siapa? Untuk Yesusku yang terindah selamanya di hidup kita. Bukankah itu tujuan kita datang ke tempat ini? Membawa hati kita, membawa hidup kita sebagai persembahan, amin. Puji nama Tuhan, saya sangat terberkati dan saya sangat dikuatkan. Karena hari ini, gak tahu kenapa sebetulnya saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman oleh Bapak Gembala pada tanggal 8 Oktober. Dan saya siapkan materi ini tentang persembahan, tetapi di hari-hari itu kami sangat sibuk, sehingga jadwal harus berganti, kemudian saya dapat di hari ini. Materi yang saya bawakan, firman Tuhan titipkan kepada saya adalah tentang persembahan. Dan ini tema kita hari ini, offering, persembahan. Dan saya sangat dikuatkan dengan lagu yang barusan saya nyanyikan, yang kita nyanyikan sama-sama, bahwa kita datang ke tempat ini untuk membawa persembahan bagi Tuhan. Kalau kita bicara tentang persembahan, tentu ini bukan kata yang asing di telinga kita. Sebagai orang Kristen, kata ini sering terdengar di telinga kita, benar? Kita sering dan banyak belajar tentang persembahan. Di perjanjian lama ada, di perjanjian baru ada. Bahkan Allah, ya kita tahu Allah mengatur bangsa Israel, memberikan peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan tentang persembahan. Jadi offering ini artinya persembahan, Bapak Ibu Saudara. Nah, persembahan sudah menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari ibadah. Persembahan tidak terlepaskan dari ibadah. Tetapi ibadah yang saya maksud di sini bukan sekedar liturgi atau ritual manusia sebagai umat beragama, bukan. Kalau kita bicara tentang ibadah, bukan sekedar liturgi atau ritual. Kalau kita bicara tentang ibadah, itu adalah sebuah hubungan yang manusia bangun dengan Allah. Tangkap ini Bapak Ibu Saudara. Kalau saya bicara tentang ibadah, kita bicara tentang ibadah, kita sedang berbicara tentang hubungan kita manusia dengan Allah. Kenapa? Karena kita manusia, yang kita kenal di sekolah, kita makhluk sosial. Tapi jangan lupa bahwa kita manusia juga makhluk spiritual. Dan kita punya roh yang selalu ingin terhubung dengan hal-hal yang spiritual. Siapapun kita, bukan hanya orang Kristen. Makanya di luar sana ada orang-orang yang datang ke pohon, ada yang datang ke gunung, ada yang nyuci keris. Karena apa? Karena manusia suka terhubung dengan hal-hal yang spiritual. Dan ibadah adalah cara kita sebagai makhluk spiritual untuk berhubungan dengan Allah. Jadi ibadah itu bukan liturgi, datang jam sekian, kemudian bawa persembahan, nyanyi, puji-pujian, dengar firman, doa berkat, pulang. Bukan itu inti ibadah. Ibadah adalah hubungan yang manusia buat, yang manusia bangun dengan Allah. Manusia tidak pernah bisa terlepas dari yang namanya Allah. Next slide. Kalau kita bicara tentang persembahan, ada yang menarik di sini. Kita bisa melihat kata persembahan, di situ di tengah-tengahnya ada kata sembah. Persembahan. Ternyata ada kata dasar sembah di situ. Biasanya kalau sembah
Dikasih awalan dan akhiran jadi penyembahan. Tetapi persembahan punya kata dasar yang sama, yaitu sembah. Dan di sini saya menemukan bahwa saat kita memberikan persembahan, kita nggak bisa lepas dari yang namanya penyembahan. Ada makna penyembahan di sana. Saat kita sedang memberikan persembahan, ada makna penyembahan di dalamnya, Bapak Ibu Saudara. Nangkep ya? Saat kita sedang memberikan persembahan, ada makna penyembahan. Apa yang kita persembahkan itu merupakan bentuk penyembahan kita. Apa yang kita bawa ke gereja, ternyata itu menjadi bentuk penyembahan kita sama Allah. Saat saya sadar hal ini, Bapak Ibu Saudara, saya langsung merefleksi diri sendiri. Saya berkaca, Tuhan ampuni aku. Apakah selama ini saya sudah sungguh-sungguh memberikan persembahan saya? Apakah dengan persembahan saya sudah menyembah Engkau? Pertanyaan itu terus muncul. Apakah dengan persembahan saya sudah menyembah Engkau? Apakah persembahan saya sudah menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu? Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah sama seperti saya? Apakah pernah terbesit dalam pikiran kita saat kita memberikan persembahan kepada Allah? Apakah kita pernah terpikir bahwa persembahan kita itu adalah bentuk penyembahan kita kepada Allah? Siapa yang mau persembahan kita menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah? Yes. Amin. Hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita sebagai manusia, kita bisa memberikan persembahan yang terbaik untuk Allah. Kita akan awali dengan satu ayat. Dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-21. Matius pasal 22 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa simak ayat ini. Matius pasal 22 ayat yang ke-21. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi kisahnya seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Satu saat ada orang-orang Farisi yang mencoba datang kepada Yesus. Dan seperti biasa, orang-orang Farisi ini mencoba memberikan jebakan Batman. Memasang jebakan kepada Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Dan kali ini mereka menjebak Yesus dengan pertanyaan seperti ini. Yesus, Guru, bolehkah, menurut engkau bolehkah kami memberikan persembahan kepada Kaisar? Membayar pajak kepada Kaisar, seperti itu. Bolehkah kami membayar pajak kepada Kaisar? Nah, kenapa? Kenapa mereka berusaha menjebak dengan pertanyaan ini? Jadi kita harus tahu bahwa pada saat itu bangsa Israel, bangsa Yahudi dikuasai oleh, berada dalam kekuasaan bangsa Roma. Dan Roma dipimpin oleh seorang Kaisar. Sehingga bangsa Israel harus membayar upeti, harus membayar pajak kepada bangsa Roma. Nah, saat bangsa Israel membayar pajak kepada Kaisar, artinya bangsa Israel itu mengakui kekuasaan Kaisar. Dan bangsa Israel diajar bahwa mereka adalah umatnya Allah. Sehingga persembahan itu bukan kepada Kaisar, tetapi persembahan itu kepada Allah. Dan mereka datang sama Yesus. Mereka menjebak, boleh nggak kami bayar pajak sama Kaisar? Tetapi Yesus menjawab dengan cara yang menarik. Yesus tanya sama mereka, coba lihat koin yang mau engkau pakai untuk membayar pajak. Ini koinnya. Kira-kira seperti ini, bukan ini ya koinnya. Saya nggak tahu di tahun berapa itu. Tetapi kira-kiranya koin-koin bangsa Roma itu seperti ini. Selalu ada gambar Kaisar di sana, kemudian ada namanya. Gambar dan nama siapa di sana? Dan tulisan siapa di sana? Ada tulisan Kaisar. Lalu Yesus menjawab seperti apa yang tadi kita baca. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib engkau berikan kepada Kaisar. Dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan saya mencari tahu apa maksudnya. Apa maksudnya? Dan saya menggali, saya mendapati ada kata yang menarik di situ. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Next. Artinya saya di sini belajar tentang kewajiban. Yesus sedang mengajarkan sebuah kewajiban kepada anak-anaknya, kepada umat-umatnya.
Ada kewajiban kepada otoritas dunia dan ada kewajiban kepada Allah. Dua-duanya nggak bisa dihindarkan. Dalam hal ini, kewajiban kepada otoritas dunia disinggung soal taat pajak. Dan kewajiban kepada Allah adalah tentang persembahan. Dua-duanya tidak bisa ditinggalkan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau menjadi anak Tuhan yang baik, otoritas kepada dunia, kita punya kewajiban, lakukan. Dan kepada Allah kita punya kewajiban, berikan. Makanya firman Tuhan tadi coba Bapak Ibu lihat di Matius tadi. Berikanlah apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Wajib Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mencatat itu wajib. Jadi ini bicara tentang kewajiban. Sebagai orang Kristen yang hidup di negara Indonesia, kita harus jadi contoh untuk jadi orang-orang yang taat pajak sama pemerintah. Tapi hari ini kita gak akan banyak membahas tentang kewajiban kita kepada negara. Tetapi kita akan berfokus kepada kewajiban kita kepada Allah, yaitu persembahan. Dan di awal pembicaraan ini, di awal pembahasan kita, di awal firman Tuhan, saya mau kita sama-sama mengerti bahwa persembahan itu adalah sesuatu yang wajib diberikan umat Allah kepada Allah. Dan hal itu diajarkan oleh Yesus sendiri. Yesus mengajarkan bahwa persembahan adalah sesuatu yang wajib diberikan umat Allah kepada Allah. Jadi sebagai umat Allah, saya dan Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya persembahan. Tidak hanya di era perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama, Allah menetapkan juga peraturan-peraturan. Kalau tadi kita lihat Yesus di perjanjian baru mengajarkan bahwa persembahan adalah sesuatu yang wajib. Sekarang kita lihat di perjanjian lama, apa yang Allah katakan tentang perjanjian. Next. Ketetapan Allah tentang persembahan bagi bangsa Israel tercatat dalam Imamat 1 sampai Imamat yang ke-7. Di situ ada beberapa perikop, Bapak Ibu Saudara bisa lihat judul-judulnya. Kemudian kalau ada waktu luang tertarik bisa lihat-lihat bagaimana dulu bangsa Israel diatur dalam memberikan persembahan. Ada korban bakaran, ada korban sajian, ada korban keselamatan, ada korban penghapus dosa, ada korban penebus salah. Macam-macam korban yang harus bangsa Israel berikan kepada Allah. Diatur. Allah menetapkan peraturan ini, kenapa? Agar bangsa Israel tahu sebagai umat Allah mereka punya kewajiban yang harus mereka penuhi, yaitu memberikan persembahan atau korban kepada Allah. Sebagai umat Allah, bangsa Israel diajar bahwa mereka harus tahu mereka punya kewajiban untuk memberikan persembahan atau korban kepada Allah. Jadi baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa Allah sendiri yang mewajibkan dan mengatur tentang persembahan itu kepada umat-umatnya. Tetapi menjadi pertanyaan kepada saya, kemudian terngiang-ngiang, kalau persembahan itu diwajibkan, kalau persembahan itu adalah sebuah peraturan yang kemudian kita ikuti karena ya tertulis, karena itu peraturannya, apakah persembahan nantinya hanya menjadi sebuah ritual? Atau persembahan nantinya hanya menjadi asal-asalan saja? Karena kita sedang mengikuti peraturan yang berlaku. Apakah seperti itu? Apakah seperti itu cara memberikan persembahan? Perhatikan ayat berikut dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ini membuka persepsi kita. Sedikit demi sedikit kita akan bergeser mengerti apa itu persembahan dan bagaimana memberikan persembahan yang terbaik. Di sini Samuel sedang membandingkan antara korban bakaran dengan mendengarkan atau mentaati suara Tuhan, memperhatikan suara Tuhan. Dan Samuel menegaskan bahwa mendengarkan suara Tuhan atau memperhatikan suara Tuhan itu lebih baik daripada memberikan korban bakaran kepada Allah. Jadi kalau kita diberikan pertanyaan, mau yang mana? Mau yang biasa aja atau mau yang baik? Yang baik. Dan yang baik adalah mendengarkan atau taat kepada Allah. Itu lebih baik daripada korban bakaran. Jadi apa maksudnya di sini?
Di sini Nabi Samuel sedang menjelaskan bahwa persembahan bukanlah sebuah kewajiban yang bisa dilakukan hanya sebagai sebuah liturgi. Persembahan memang kewajiban, tapi bukan sekedar kewajiban yang bisa dilakukan untuk sebuah liturgi saja. Kenapa? Karena persembahan baru akan berarti jika dilakukan dengan hubungan yang intim. Yaitu dengan cara mendengar atau memperhatikan suara Allah. Kalau kita mendengarkan suara Allah, kalau kita memperhatikan suara Allah, kemudian kita memberikan korban kita kepada Allah, baru persembahan kita itu berarti, Bapak Ibu Saudara. Artinya persembahan bukan sekedar kewajiban. Kalau kita cuma datang, oh ya Tuhan ada kewajiban, kasih asal-asalan, tanpa ada hubungan, tanpa mendengarkan suara Allah, tanpa memperhatikan perkataan Allah. Apakah korban kita lebih baik daripada mendengarkan dan memperhatikan suara Allah? Sesungguhnya mendengarkan dan memperhatikan itu lebih baik daripada korban yang kita bawa. Tangkap ini Bapak Ibu Saudara. Tangkap ini. Setiap minggu kita datang kan bawa persembahan. Kalau kita nggak taat, nggak dengeran sama Tuhan, ternyata persembahan kita nggak berarti di hadapan Allah. Taat, dengar. Di awal kita sudah singgung bahwa persembahan itu sebagai sebuah bentuk penyembahan kita kepada Allah. Persembahan kita adalah bentuk penyembahan kita kepada Allah. Kita lihat next. Nah, persembahan sebuah kewajiban umat Allah kepada Allah yang harus dilakukan sebagai bentuk penyembahan kepada Allah. Saya mau kita ngerti dah sampai sini. Kalau kita bicara tentang persembahan, itu adalah sebuah kewajiban umat Allah, yaitu kewajiban kita kepada Allah kita yang harus kita lakukan sebagai bentuk penyembahan kita kepada Allah. Kita akan lihat beberapa contoh bagaimana manusia memberikan persembahan kepada Allah. Saya awali dari pertama kali kisah itu ada. Pertama kali persembahan itu keluar dalam kisah Kain dan Habel. Jadi ini adalah kisah di mana dua bersaudara, Kain dan Habel ini dua bersaudara dan mereka sama-sama memberikan persembahan kepada Allah. Mereka datang dan mereka memberikan persembahan kepada Allah. Mereka adalah generasi kedua yang ada di bumi. Generasi pertama adalah Adam dan Hawa, kemudian Kain dan Habel ini adalah anak dari Adam dan Hawa. Kita lihat Kejadian 4 ayat 3 sampai yang kelima. Kejadian pasal 4 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Tentu sebagian besar dari kita sudah pernah mendengar ayat-ayat ini, kisah ini. Tetapi mungkin ada beberapa di antara kita yang belum ngerti. Jadi satu waktu Kain dan Habel, anak-anak Adam dan Hawa ini bertumbuh besar. Kemudian mereka mulai bekerja. Kain pekerjaannya sebagai petani. Sementara Habel bertumbuh menjadi seorang gembala. Kemudian Kain bekerja dan diberkati dan dia mempersembahkan hasil dari pekerjaannya, yaitu hasil tani. Gak ada yang salah dengan hasil persembahannya, hasil yang dia tangkap gak ada yang salah. Tetapi Habel, dia bekerja sebagai seorang gembala dan mempersembahkan anak sulung kambing dombanya. Singkat cerita, saat mereka berdua memberikan persembahan, Allah mengindahkan persembahan Habel, tetapi tidak demikian dengan Kain. Dan saat Kain mendapati hal itu, hal ini membuat Kain menjadi panas. Dan kita tahu ending cerita ini, bahwa karena panas hatinya, dia berpikiran semakin jahat, dan panas hatinya itu membuat dia menjadi pembunuh pertama yang ada di bumi. Dia membunuh adiknya sendiri, Habel. Kenapa Allah tidak mengindahkan persembahan Kain seperti Allah mengindahkan persembahan Habel? Kita akan lihat Kejadian pasal 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Kita akan lanjut. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?
Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dan saya coba memahami apa yang menjadi pembeda antara Kain dan Habel saat mereka datang mempersembahkan korban kepada Allah. Habel datang memberikan persembahan kepada Allah sebagai bentuk penyembahannya kepada Allah. Dia datang. Jadi fokus Habel saat dia memberikan persembahan adalah kebesaran Allah. Tetapi Kain tidak. Kain berikan persembahan, fokusnya bukan pada kebesaran Allah, tetapi kepada dirinya sendiri. Dari mana saya tahu? Kain berpikir bahwa saat dia memberikan sesuatu kepada Allah, maka Allah juga akan menyanjung dirinya, Allah akan memberkati lebih lagi. Sehingga saat itu tidak terjadi, Kain menjadi panas. Kain menjadi panas hati. Karena dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Saat apa yang dia inginkan itu tidak tercapai, hati Kain menjadi panas. Jadi dua bersaudara ini sebenarnya sama-sama diberkati. Mereka bekerja, mereka ikut Tuhan diberkati. Orang yang bekerja dan ikut Tuhan pasti diberkati Bapak Ibu Saudara, jangan takut. Kalau kita nggak bekerja ya jangan minta diberkati Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita nggak diberkati ya jangan-jangan kita nggak bekerja. Tapi kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan ikut Tuhan, saya yakin pasti diberkati. Lanjut, nah ironisnya persembahan mereka memiliki hasil akhir yang berbeda. Kain tidak diterima tetapi Habel diterima. Dari kisah Kain dan Habel ini kita bisa belajar sebuah dasar dari persembahan. Dan ini penting untuk kita ketahui Bapak Ibu Saudara. Next. Persembahan bukanlah media transaksi untuk kita mendapatkan sesuatu dari Allah. Fokus dari persembahan kita haruslah tentang Allah. Persembahan itu bukan alat transaksi, media transaksi. Oh kalau kita datang persembahan Tuhan akan memberkati aku. Seperti Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Kalau engkau memberikan persepuluhan, lihatlah janji Tuhan. Apakah tingkap-tingkap langit tidak akan terbuka. Wah, terus kemudian kita bertransaksi. Tuhan sudah, giliranku sudah, sekarang giliran Tuhan. Kita datang kepada Tuhan sebagai media, dengan persembahan sebagai media transaksi untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Persembahan bukanlah media transaksi untuk kita mendapatkan sesuatu dari Allah. Karena apa? Karena saat kita memberikan persembahan, fokus kita harus kepada Allah. Kepada kebesaran Allah, kemegahan Allah. Itu dari Kain. Berikutnya kita akan belajar sama-sama dari Nuh. Oke, berikutnya tentang Nuh. Ini adalah kisah di mana Nuh dan keluarganya diselamatkan dari air bah. Jadi pada zaman Nuh, firman Tuhan mencatat di Kejadian pasal 6 sampai 9 itu, manusia hidup seenaknya. Manusia hidup dengan kejahatan yang sangat keji. Dan itu membuat Tuhan murka. Mereka hidup hanya untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Kita lihat Kejadian 6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Kita perhatikan ayat ini. Yang menjadi sumber masalah adalah hati manusia. Allah melihat bahwa orang-orang pada zaman Nuh saat itu, kecenderungan hati mereka selalu membuahkan kejahatan. Selalu berujung pada kejahatan. Dan singkat cerita Allah mendatangkan air bah untuk menghapus seluruh umat manusia di muka bumi. Tetapi sebelum air bah itu datang, Allah berbicara kepada Nuh. Nuh, buatlah sebuah bahtera, ukurannya sekian, bahannya sekian. Buatlah dengan kayu apa. Nuh mendengarkan hal itu semua. Dan yang menarik, ketaatan Nuh membuat Nuh selamat dari air bah itu. Dan setelah Nuh keluar dari bahtera,
dengan selamat. Hanya Nuh, istrinya, anak-anaknya, menantunya, 8 orang. Jadi kalau ada yang lihat film Noah gitu ya, hati-hati di sana agak sedikit berbeda karena di situ ada satu penumpang di dalam kapal Nuh, di dalam bahtera yang bukan anggota keluarga Nuh. Kita lihat kembali kepada firman Tuhan. Di firman Tuhan dikatakan 8 orang yang selamat. Nah, setelah Nuh keluar dari bahtera, hal pertama yang Nuh lakukan apa? Kejadian pasal 8 ayat yang ke-20 sampai yang ke-21. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Setelah Nuh keluar dari bahtera, Nuh tahu dari mana keselamatan ini berasal. Dan hal pertama yang Nuh lakukan bukan bersenang-senang, bukan jalan-jalan, healing, wow lihat daratan, healing yuk, enggak. Nuh cari batu-batu, dia bangun mezbah dan dia berikan korban persembahan kepada Allah. Yang Nuh pertama kali lakukan setelah keluar bahtera adalah memberikan persembahan. Dan saat persembahan itu menjadi bau yang harum naik kepada Allah. Allah mencium dan Allah sangat suka bau itu. Dan Allah berfirman bahwa dia tidak akan menghabisi bumi dan manusia lagi. Walaupun sekalipun yang ditimbulkan manusia adalah kejahatan semata. Apa artinya? Next. Persembahan yang harum bisa mendatangkan belas kasihan Allah. Dan saya menangis. Hari-hari ini saya belajar lagi. Apakah saya bisa terus hidup tanpa belas kasihan Allah? Kita gak akan pernah bisa hidup tanpa belas kasihan Allah. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sepintar apapun kita gak akan bisa bertahan tanpa belas kasihan Allah. Dan ternyata persembahan yang harum itu bisa mendatangkan belas kasihan Allah kepada kita. Mau hidup dalam belas kasihan Allah? Amin. Ingat, ini bukan sebuah transaksi. Kalau kita mempersembahkan sesuatu kemudian Allah memberikan belas kasihannya, bukan. Ini bukan transaksi. Nuh tidak berusaha mendapatkan keuntungan apapun dari persembahannya. Justru dengan persembahan Nuh, manusia bisa semakin mengenal tentang belas kasihan Allah. Jadi saat Nuh mempersembahkan, fokusnya itu Allah. Fokusnya Allah. Pertanyaannya, kenapa persembahan Nuh bisa menjadi persembahan yang harum? Ingat ayat yang sudah kita baca tadi, kita lihat lagi 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian dan memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nuh, dia enggak asal-asalan memberikan korban kepada Allah, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Nuh suka mendengar Tuhan. Nuh suka memperhatikan perkataan Tuhan. Dari mana? Saat manusia hidup dalam kejahatan, Allah datang kepada Nuh dan berkata, bangunlah sebuah bahtera. Ukurannya sekian, bahannya ini itu. Nuh nurut padahal itu adalah sebuah perintah yang gak masuk akal menurut Nuh. Kenapa? Karena hujan aja belum pernah terjadi. Hujan aja belum pernah terjadi apalagi air bah. Apa sih itu hujan Tuhan? Apa sih itu air bah? Gak nangkep. Tapi Nuh tahu. Yang penting saya dengar suara Allah. Saya taat sama Allah. Dan kebiasaan Nuh mendengarkan suara Allah. Kebiasaan Nuh mentaati suara Allah. Itu membuat Nuh bisa memberikan persembahan yang harum kepada Allah. Nuh mau mendengar, Nuh mau taat, dan Nuh mau memberikan korban kepada Allah. Next. Jadi persembahan yang harum yang kita tadi sama-sama mau itu Bapak Ibu Saudara, itu berasal dari hati yang taat. Dan hati yang mau mendengar suara Allah, mau memperhatikan suara Allah. Kalau kita mau persembahan kita harum, dengar dulu, taat dulu sama Allah.
Sekarang kita perhatikan. Persembahan, tadi di awal ya saya katakan persembahan itu sebuah kewajiban atau peraturan yang ditetapkan Allah, benar? Yesus mengatakan itu wajib. Allah membuat peraturan kepada bangsa Israel, seperti itu kan ya. Nah sekarang kita lihat kisah Kain dan Habel dan juga kisahnya Nuh ini, kapan itu terjadi? Kisah ini terjadi pada awal-awal firman Tuhan ini atau pada saat Allah menciptakan manusia pertama, kemudian generasi kedua, Kain dan Habel. Persembahan ini sudah terjadi. Sementara Allah mengatur persembahan kepada bangsa Israel kapan? Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir atau pada zamannya Musa. Sangat jauh, jaraknya sangat jauh. Apa artinya? Peraturan yang Allah tetapkan itu sebenarnya hanya untuk mengingatkan bangsa Israel. Peraturan yang Allah buat itu sebenarnya hanya untuk mengingatkan kita umat-umatnya. Bahwa persembahan adalah cara untuk kita bisa terus terhubung dengan Allah. Tetapi sejatinya persembahan itu sudah ada jauh sebelum Allah menetapkan peraturan itu. Nangkep ya? Jauh sebelum ada peraturan, persembahan itu sudah ada. Next. Dari sini, dari persembahan yang tadinya kewajiban, kita mulai bergeser, kita mulai terbuka pemikiran kita bahwa persembahan ternyata bukan sekedar kewajiban, karena persembahan adalah kebutuhan manusia. Manusia sebagai makhluk spiritual punya kebutuhan untuk terus berhubungan dengan Allah. Dan persembahan adalah kebutuhan manusia sebagai makhluk spiritual untuk bisa terhubung dengan Allah. Tangkap. Sekarang kita akan lihat apa sih yang Alkitab ajarkan tentang persembahan di era perjanjian baru. Kita bergeser dalam Lukas pasal 21 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Lukas pasal 21 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Konsep persembahan di perjanjian baru alami pergeseran. Dulu di perjanjian lama, umat Allah mempersembahkan korban-korban ya, hewan gitu kan ya. Ada tepung, tapi umumnya adalah hewan kurban seperti itu. Atau hasil tanah. Tetapi di perjanjian baru, manusia sudah mengenal yang namanya mata uang sebagai alat pertukaran yang resmi pada zaman itu ya. Kita lihat tadi ada koin, ya, hal-hal seperti itu ya. Ada upah yang dalam bentuk dinar lah atau apa. Itu adalah mata uang yang dipakai untuk menjadi alat pertukaran yang resmi. Sehingga persembahan mulai bergeser dari hewan kurban menjadi mata uang. Tetapi poinnya, walaupun bentuk persembahannya itu berubah, tapi makna dari persembahan tidak pernah hilang. Tidak pernah hilang. Karena apa? Karena hanya dengan persembahan itu membuktikan penyembahan kita kepada Allah. Karena lewat persembahan itu menunjukkan penyembahan kita kepada Allah. Di kisah ini, Yesus sedang mengajar makna yang penting dari sebuah persembahan. Yesus membandingkan 2 persembahan, yaitu persembahan dari janda miskin dan persembahan dari orang-orang kaya. Jadi ada 2 golongan ya, bukan hanya 2 orang aja. Ada janda dan ada orang-orang kaya. Orang-orang kaya ini jamak, banyak. Nah, kalau kita lihat janda ini memberikan berapa? 2 peser. Sementara orang-orang kaya ini memberikan persembahan, tetapi firman Tuhan nggak mencatat jumlahnya. Tidak dicatat jumlahnya. Kenapa? Karena fokus dari Yesus bukan soal nominal. Tetapi saat Yesus menunjukkan 2 peser, Yesus sedang mau berkata, janda itu nggak punya apa-apa. 2 peser itu seluruh nafkahnya. Sedang menunjukkan bahwa 2 peser itu nilai yang sangat kecil. Tetapi Yesus nggak sedang bicara nominal. Karena dia nggak membandingkan berapa nominal dari orang-orang kaya itu. Bukan soal nominal. Dari persembahan janda ini, kita bisa belajar bahwa Allah nggak menilai seberapa besar nominal persembahan kita. Tidak menilai seberapa besar nominal persembahan kita. Tetapi seberapa besar kita menghargai dia. Dan dengan 2 peser itu, Yesus tahu
Janda ini memberikan seluruhnya karena dia menghargai Allah. Secara nominal itu kecil, tapi di mata Allah itu besar. Karena janda ini memberikan apa yang dia bisa berikan yang terbaik untuk Allah. Sekali lagi, ini bukan soal nominal, ini soal hati kita kepada Allah. Kita lanjut. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Firman Tuhan mengajarkan kita satu persembahan yang lain, yang level up. Firman Tuhan mau supaya kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Makanya dari awal saya katakan ibadah itu bukan sekedar liturgi, kita datang ke gereja, nyanyi, tepuk tangan, angkat tangan, kemudian dengar firman, doa berkat, pulang. Bukan. Ibadah yang sejati adalah saat kita mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Allah mau kita umat-umatnya menjaga tubuh kita sebagai persembahan yang menyenangkan Tuhan. Kenapa? Kenapa kita harus menjaga tubuh kita? Kalau kita nggak menjaga tubuh kita sehat, bagaimana kita bisa memberikan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup? Kalau kita hidup harus sehat kan? Salah satu cara untuk kita bertahan hidup, kita harus sehat kan? Tubuh dulu, fisik dulu kita perhatikan, persembahan yang hidup. Kemudian kudus, jiwa, pikiran kita jaga juga. Bukan sekedar hidup, tapi kudus. Karena itulah persembahan yang berkenan. Jadi dari luar sampai dalam harus kita jaga. Kalau kita tahu kita udah darah tinggi, ya jangan nyokot sate kambing. Kalau kita udah tahu kita darah tinggi, kalau ada yang makan durian dan kita suka, ya cepat-cepat menyingkir. Bukan menyingkir cari yang jual, bukan. Jaga tubuh kita. Jaga. Kalau kita tahu merokok itu enggak baik untuk paru-paru, terlebih bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang yang ada di sekitar kita, berhenti. Ini bukan soal dosa, ini soal kesehatan aja. Kalau kita mau berikan tubuh kita untuk persembahan yang hidup, sehat dulu. Baru dalamnya, jiwanya, pikirannya dibetulkan. Supaya persembahan kita menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Next, Mazmur 96 ayat 8 sampai 9. Mazmur 96 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Ini yang pemazmur katakan. Berikanlah Tuhan kemuliaan namanya. Tuhan pantas mendapatkan kemuliaan namanya. Dengan cara membawa persembahan dan masuk ke pelatarannya. Dan kita sujud menyembah Tuhan dengan kekudusan. Gak bisa kita tinggalkan. Dan gemetar karena takut. Bukan takut, wah mau dihukum bukan. Tapi takut akan kebesaran Tuhan. Takjub. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar tentang persembahan. Kita sudah mendengar persembahan yang awalnya itu kewajiban. Dari mana kewajiban itu berasal? Ternyata persembahan bukan sekedar kewajiban, tapi kebutuhan kita. Umat-umat Allah, makhluk spiritual. Karena melalui persembahan, kita bisa terhubung dengan Allah. Persembahan itu penting. Persembahan itu sesuatu yang tidak asal-asalan Bapak Ibu Saudara. Dan di mana dalam ibadah kita memberikan persembahan? Salah satunya saat kita datang ke gereja memberikan uang persembahan kita kepada Allah. Mari kita geser konsep berpikir kita. Persembahan itu bukan bagian dari liturgi ibadah. Bukan. Kita sediakan kotak persembahan supaya jemaat Tuhan bisa terus terhubung dengan Allah. Geser konsep kita tentang persembahan.
Persembahan bukan sekedar mengisi kas gereja, bukan. Tapi melalui persembahan yang kita bawa, kita bisa terhubung dengan Allah, Gembala sejati. Jadi persembahan yang kita bawa untuk gereja, persembahan yang kita bawa untuk gembala, sebenarnya itu sedang kita tujukan kepada Allah, Bapak Ibu Saudara. Jadi sebelum ibadah, saya mau Bapak Ibu Saudara di rumah sudah siapkan. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu. Hari ini aku bawa persembahan untuk Engkau. Untuk Allah, bukan untuk gereja dan untuk gembala, untuk Allah. Bawa, doakan dari rumah. Bawa dengan ucapan syukur kita. Bawa dengan lembaran yang licin, yang baik, cari yang terbaik. Ya saya tahu kita semua berbeda-beda, mungkin ada yang enggak punya uang yang lembarannya licin, tapi cari yang terbaik yang bisa kita cari. Jangan ada yang licin, ada yang untel-untelan, ya yang ini aja deh, yang untel-untelan. Ini untuk Allah, kita rubah mindset kita. Kita bawa amplop, kita masukkan dalam amplop, rapi, bukan yang kucek, bukan yang jelek-jelek. Karena kita memberikan kepada Allah, persembahan itu bentuk penyembahan kita kepada Allah. Dan jangan lupa, saat Bapak Ibu Saudara masukkan, dalam hati katakan, ini penyembahanku. Ini persembahanku, bentuk penyembahanku untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat. Apa yang kita dapat, itu dari Allah. Dan kalau kita tahu berterima kasih kepada Allah, bukan transaksi, tapi kita bisa menarik belas kasihan Allah. Katakan terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Ini persembahanku. Jadi saat kita memberikan persembahan, kita terkoneksi dengan Tuhan, dengan Allah. Dan konsep kita memberikan persembahan bukan lagi untuk gedung gereja, bukan lagi untuk Bapak Ibu Gembala, tetapi untuk siapa? Untuk Yesus, untuk Tuhan. Satu slide terakhir. Persembahan adalah tentang hubungan manusia dengan Allah. Tanpa penyembahan yang benar, persembahan kita akan hambar. Gak harum. Jadi kalau kita mau persembahan kita gak hambar, kita bawa hidup kita yang benar kepada Allah. Karena persembahan kita itu soal hubungan kita dengan Allah. Puji nama Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau mengasihiku. Haleluya. Kau memilikiku. Kau mendengar ucapan kami Tuhan. Kau mendengar ucapan syukur kami. Kami mengucap syukur buat semua berkat yang kami terima. Berterima kasih Yesus. Tolong kami Tuhan, tolong kami Yesus. Kau mengasihiku. Kau memiliki. Ini persembahan kami Tuhan. Ini persembahan kami kepadamu Tuhan. Hanya ini
Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Bahkan ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Yesus, dalam persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan, persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, pakai hidup kami Yesus. Haleluya, haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku. Saya mohon Bapak Gembala untuk bisa berdoa untuk kita semua. Terima kasih. Berarti untuk persembahkan. Hanya angkat tanganmu, Dia hadir pagi hari ini. Persembahan adalah sebuah kewajiban kita kepada Tuhan. Apakah hidup kita persembahkan pagi hari ini? Bukan media transaksi, tapi fokus kepada Tuhan. Hanya ini Tuhan. Hati yang taat, hati yang dengar suara firman-Nya, supaya kita connect dengan Tuhan, terus membangun hubungan kita dengan Tuhan, menghargai hati yang menghargai Dia. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Terus angkat tanganmu, Dia hadir pagi hari ini. Dia mencintai aku dan engkau. Dia mencintai kita semua. Dia hadir, Dia ada. Tuhan tolong Bapa, rubah mindset kami Tuhan. Setiap kami wajib mempersembahkan hidup ini. Bukan soal jumlah, tapi ketaatan kepada firman-Mu. Haleluya. Ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Bahkan ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, ini Tuhan, ini permohonan kami, ini kami, ini hamba-Mu, ini anak-Mu, ini milik-Mu Tuhan. Pakai hidupku sebagai alatmu. Pakailah hidupku, pakailah hidupku Tuhan. Pakailah kami Tuhan. Sekali katakan, pakailah hidupku Tuhan. Pakai hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur
sorak-sorai bagi dia. Terima kasih buat kehadiran-Mu Bapa yang baik. Tuhan yang mencintai kami. Sebelum waktu itu tiba, Engkau rubah hidup kami untuk menghargai Engkau. Bukan sekedar mengisi bangku gereja, bukan cuma sekedar menyanyi dengar firman-Mu, tapi taat kepada sabda-Mu. Engkau lihat setiap kami Bapa. Engkau tahu kami. Engkau mengasihi kami. Engkau memberkati kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Berkati hamba-Mu yang sudah jadi saluran berkat buat kami. Berkati setiap kami semua. Kami pulang dengan diberkati oleh Tuhan. Kami sehat karena Tuhan. Diberkati pekerjaan kami. Diberkati rumah tangga kami. Diberkati persembahan kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Mari semua katakan amin. Tuhan berkati.